Bab 97 Januarigan hiraukan sampah-sampah ini. Keesokan paginya, terjadi kehebohan yang sangat menggemparkan. Di mana video yang Kuni unggah telah ditonton oleh jutaan orang. Tak pelak, lebih dari 10 juta komentar sedang mengutuk dan menghina Kevin yang tak beradab dan tak bermoral, bahkan dengan arogannya memukul ayah sang korban di hadapan korban sendiri. Sejak jam 5 pagi. Mika sang sekretaris sudah sibuk menghubungi Sissel. Pagi-pagi buta, Mika ditelepon oleh bagian resepsionis perihal video CCTV yang diunggah oleh orang yang tidak dikenal menjadi viral. Kevin, tuan muda calon penerus keluarga Sanjaya secara pribadi menghubungi kantor Sissel dan meminta video unggahan itu dihapus. Karena sampai sekarang video itu tidak dihapus, bahkan sudah menjadi trending topic. Membuat Kevin kesal dan sekali lagi dia menuju ke perusahaan Sissel bersama 20 pengawal pribadinya. Saking kesalnya, dia menghancurkan kaca dan semua yang dilaluinya. Sedang pihak keamanan merasa tak berdaya. Bahkan polisi pun hanya diam di luar seolah-olah mereka yang menjaga keamanan Kevin. Kuni yang dari tadi mendengar getaran HP hanya diam saja dan tak menghiraukannya. Sejak semalam, Kuni tidak tidur karena terus memantau perkembangan videonya. Jika ada yang meragukan videonya, dia yang akan menjadi orang pertama yang menyerang akun tersebut dengan cacian dan hinaan lainnya, sehingga orang lain akan ikut menghina pemilik akun tersebut. "Sissel, bangun! Sudah jam ke-7. Ucap Kuni. "Biarkan aku tidur lebih lama lagi, Kun," keluh Sissel. "Tapi HP-mu sudah berdering hampir 2 jam lebih. Apa kamu tidak mau mengangkatnya?" Ucap Kuni. Mendengar penjelasan Kuni, Sissel lalu meraih handphonenya dan mengangkat panggilan tersebut. Ucap Sissel. "Nona Sissel gawat, Tuan Muda Sanjaya sudah ada di perusahaan dan menghancurkan semuanya." Ucap Mika ketakutan. "Apa? Baiklah, aku akan segera ke sana." Ucap Sissel lalu panggilan terputus. "Sudah jangan panik, Cil. Biarkan bajingan itu hidup lebih lama sedikit." Ucap Kuni menahan amarahnya. "Kun, kenapa kamu santai sekali? Bukankah ini masalah yang sangat besar, Kun?" Ucap Sissel dengan nada keresahannya. "Baiklah Sissel, kalau begitu kita mandi dulu." Ucap Kuni sambil berjalan ke kamar mandi. Sedang Sissel tidak mood untuk mandi dan dia langsung merias wajahnya. "Sissel, sini. Mandi dulu baru berias, sayang." Ucap Kuni. "Cepat, Kun, kita nggak punya waktu." Ucap Sissel sambil membelakangi Kuni. Kuni langsung keluar dari kamar mandi lalu menggendong Sissel untuk mandi. "Kun lepas, aku akan merias." Belum sempat Sissel selesai bicara, Kuni langsung mengulum bibir Sissel. "Hentikan Sissel, percayalah padaku. Setelah sampai di perusahaan, aku akan memberi mereka semua pelajaran yang tidak akan mungkin mereka lupakan seumur hidupnya. Semakin lama kamu datang ke sana, maka semakin lama pula mereka masih bisa hidup dengan tenang. Apa kamu menginginkan mereka cepat-cepat mati, sayangku?" Ucapan Kuni santai, tapi di setiap ucapannya mengandung makna bahwa dia akan melenyapkan mereka semua. Sissel hanya terdiam, dia takut Kuni melakukan hal-hal yang di luar kendalinya. "Kun, aku tidak ingin kamu mengalami masalah. Biarkan aku menyelesaikannya sendiri," ucap Sissel. Kuni tak ingin berdebat dengan Sissel, sehingga dia tak menjawab permintaan Sissel. "Aku tidak akan membiarkan orang yang aku sayang menderita," ucap Kuni lalu kembali mengulum bibir mungil Sissel. Lama sekali mereka bercumbu, sampai-sampai HP Sissel berdering berkali-kali tapi tidak dihiraukan olehnya. Semakin lama, permainan mereka semakin liar, bahkan Sissel sampai lupa jika tuan muda keluarga Sanjaya sedang menunggunya. Saat Sissel sudah tidak kuat berdiri, dia lalu duduk di kloset dengan nafas yang tersengal-sengal. Sedangkan Kuni berdiri di depan Sissel dengan tonggaknya yang mengarah di wajah Sissel. Awalnya Sissel memejamkan matanya, sehingga tidak melihat tonggak Kuni. Tapi saat matanya terbuka perlahan dan melihat tonggak Kuni di depannya,
Mulut Sisel ternganga tak percaya jika tonggak Kuni besar dan panjang. Sisel menyentuhnya sedikit dengan jantungnya yang deg-degan. Sebenarnya Kuni berharap Sisel mengulumnya. Tapi, jika melihat tingkah Sisel yang tidak berpengalaman, Kuni yakin 99% Sisel tidak akan mengulumnya. Setelah menyentuh sedikit, Sisel langsung berdiri karena dirinya merasa tidak sanggup jika harus menahan tekanan tonggak Kuni. Kuni hanya tersenyum canggung. Bahkan hanya dengan melihat tonggaknya saja sudah membuat Sisel ketakutan. Karena suasananya sudah sedikit canggung, akhirnya mereka menyudahi acara mandi bersamanya. Setelah itu mereka pergi ke perusahaan dengan tubuh Sisel yang gemetar. Gemetar akibat tonggak Kuni, sekaligus gemetar akibat Kevin yang menemuinya lagi. Meskipun kali ini Kevin menemuinya dengan niat yang lebih buruk dari kemarin. Sesampainya di sana, ada 10 pria berotot memakai baju putih ketat-ketat dibalur jas panjang warna hitam pekat sedang berdiri di pintu labi perusahaan. Saat Sisel dan Kuni mau masuk, mereka dicegat oleh pengawal tersebut. "Siapa kalian?" ucap salah satu pengawal dengan nada mengintimidasi. Saya Sisel, pemilik perusahaan ini," ucap Sisel. "Oh, silakan masuk," ucap pengawal tadi. Seketika mereka langsung masuk. "Kamu tidak boleh masuk, hanya Nona Sisel yang boleh masuk," ucap pengawal tadi memperingati Kuni. Akhirnya, tanpa basa-basi lagi, Kuni langsung meraih tangan pengawal yang menghalangi jalannya. "Buk, krik. Ah!" teriak pengawal itu saat tangan kanannya dipatahkan Kuni. "Kalian bajingan sialan, jangan harap kalian bisa pergi dari sini dalam keadaan utuh," ucap Kuni lalu dia bertindak seperti air yang mengalir. Tanpa ada perlawanan berarti. Buk, baak. Buk. Krik, ah, krik, ah, krik, ah. Jika terdengar bunyi patah tulang, pasti dibarengi dengan jeritan yang memekikan telinga. Sisel sampai tidak percaya jika Kuni bisa menjatuhkan 10 orang berotot kekar hanya dalam hitungan detik. Bahkan ini sudah tidak termasuk dalam kategori menjatuhkan, tapi ini masuk dalam kategori fatality brutality. Karena semua pengawal mengalami patah tulang di tangan dan kaki mereka. "Ayo masuk, Cil, jangan hiraukan sampah-sampah ini," ucap Kuni lalu berjalan masuk dengan santainya. Sementara Sisel masih tercengang dan terpaku di tempat. Dia masih tidak percaya jika Kuni yang melakukan semua ini. Setelah tersadar dari keterkejutannya, Sisel masuk dibarengi Kuni dan langsung menuju ruangan Sisel. Sedangkan pengawal yang lainnya, saat mendengar keributan di bawah membuatnya tak bisa menahan diri untuk melihatnya dari atas. Pengawal yang melihat dari atas merasa ngeri dengan nasib temannya, di mana kondisi semua temannya terkapar dengan memegang tangan dan kaki masing-masing. Perlu diketahui, meskipun perusahaan Sisel termasuk perusahaan nomor 1 di Kota Malang. Tapi bangunan kantor perusahaan hanya berlantai 2, sedang gedung pameran batu giok dan pemasaran berada di Mall Pusat Kota, yaitu berada di mall milik keluarga Hartanto, Mall Oceania. Bab 98, "Hei, di sini masih ada sampah." Melihat rekannya tergeletak di lantai dengan memegangi tangan dan kakinya di lantai, membuat para pengawal Kevin Sanjaya yang tersisa merasa bergidik ngeri. Kekuatan apa yang membuat rekannya cacat semua? "Berhenti! Siapa kalian?" teriak salah satu pengawal yang berada di depan pintu. Kuni tidak menghiraukan teriakan mereka lalu berjalan perlahan menuju ruangan, sedang Sisel mengikutinya dari belakang. "Di mana bajingan Kevin itu berada?" ucap Kuni dengan nada mengintimidasi. Mendengar nada bicara Kuni yang berat dan juga ada aura mengancam, membuat sebagian orang yang mendengarnya sedikit takut. Tak ada yang berani berucap setelah itu. "Siapa yang kamu panggil bajingan? Dasar anjing!" teriak Kevin setelah membuka pintu ruangannya. Setelah Kevin mendengar pengawalnya berteriak, dia lalu beranjak untuk menyambut Sisel. Tapi tak disangka dia malah mendengar umpatan dan cacian dari seorang laki-laki yang belum pernah dilihatnya. "Jadi kamu si brengsek itu?" cibir Kuni.
Mendengar makian lagi, membuat Kevin murka dan mata merahnya memancarkan aura ingin membunuh Kuni dan mencincangnya. Apalagi yang kalian tunggu? Bunuh bajingan itu dan sisakan wanita jalang di belakangnya dan seret ke ruangan. Teriak Kevin sambil memasuki ruangan dan tak ingin melihat pertempuran yang menurutnya sudah pasti dimenangkan pengawalnya. Setelah beberapa detik, 10 pengawal itu berlari menuju Kuni dan menerjangnya dengan kepalan besar tangan kanan dan kiri mengarah pada kepala Kuni. Saat tinju itu semakin mendekat, Kuni lalu menangkapnya dan menendang dada pengawal itu sehingga terlempar ke belakang dengan mengenai beberapa rekannya. Buk, brak. Setelah itu, pengawal itu sudah tidak bernafas karena mungkin organ dalamnya sudah hancur. Melihat rekannya yang mati hanya dengan sekali tendangan, membuat sisa-sisa pengawal itu mundur untuk menjaga jarak dari Kuni. Terlihat wajah mereka yang pucat pasi bak mayat hidup yang takut akan kematian. Siapa kamu sebenarnya? Teriak salah satu pengawal yang masih tidak percaya dengan kekuatan Kuni. Awalnya Kuni sudah bertekad untuk membuat cacat mereka semua. Tapi saat mengingat dirinya yang tidak bisa melindungi seluruh keluarganya secara langsung, membuatnya harus berpikir jika mempunyai pengawal itu tidak buruk. Siapa aku? Aku kasih 2 pilihan. Bekerja denganku atau kalian mati. Ucap Kuni dengan entengnya. Setelah mereka mendengar ucapan Kuni, banyak dari mereka yang marah. Tapi tidak ada yang berani maju untuk melawan Kuni. Oh, jadi kalian memilih bekerja denganku. Pilihan yang bagus. Hahaha. Ucap Kuni dengan tertawa arogan saat melihat tak ada satupun yang maju menantangnya. Mendengar hinaan Kuni, membuat salah satu pengawal yang tidak kuat hinaan berlari maju menuju Kuni dan menerjangnya dengan pukulan terkuat yang dimilikinya. Dasar orang sombong, terima pukulan terkuatku, Cia! Teriak pengawal tersebut dengan melayangkan pukulannya tepat mengarah di wajah Kuni. Sesaat sebelum pukulan itu mengenai wajah Kuni, Kuni menghindar lalu memukul wajah pengawal itu dan buk praak. Pengawal itu terpukul tanpa mengeluarkan suara, karena saat terpukul kepalanya langsung pecah. Melihat kepala rekannya yang pecah hanya dengan sekali pukul lagi, membuat sisa pengawalnya langsung berlutut di lantai dan tak berani menatap mata Kuni langsung. Apa ada yang mau maju lagi? Cibir Kuni penuh penghinaan. Setelah Kuni melihat mereka semua menunduk dan tak ada yang menyahut, Kuni lalu menggandeng tangan Sisel yang dari tadi menutup matanya. Ayo Cil, kita masuk. Ajak Kuni. Mendengar ajakan Kuni, Sisel lalu membuka matanya perlahan. Saat melihat tubuh dengan kepala yang pecah, membuatnya berteriak kencang dengan memeluk Kuni dari belakang. Kuni lalu berjalan masuk ke ruangan di mana Kevin sedang duduk santai di sana. Sedari awal Kevin memutar lagu romantis untuk menunggu Sisel dan tak ingin mendengar teriakan-teriakan keputusasaan yang jelas-jelas tidak enak didengarnya. Sehingga dia tidak tahu jika kondisi para pengawalnya sangat mengenaskan. Di mana 10 pengawal mengalami cacat, 2 pengawal mati dan 8 lainnya mengalami trauma mental saat melihat kekuatan Kuni yang seperti monster itu. Klik, suara pintu terbuka dan Sisel masuk duluan. Kuni tak ingin Sisel berlama-lama melihat tubuh yang mengenaskan itu sehingga menyuruhnya masuk duluan. Saat Kevin melihat Sisel masuk, jantungnya berdebar kencang. Hatinya sangat senang karena hari ini juga dia akan melampiaskan amarahnya kepada Sisel. Dia akan menghancurkan Sisel setelah puas mempermainkannya. Itu yang ada di pikiran Kevin. Tapi tak berselang lama, Kuni juga masuk dan membuat Kevin murka. Bagaimana dia bisa masuk? Apa yang dilakukan pengawalku? Gumam Kevin. Bajingan! Pengawal! Apa yang kalian lakukan? Kenapa bajingan ini bisa masuk? Teriak Kevin. Tanpa basa-basi lagi. Kuni berjalan menuju Kevin lalu meraih tangannya dan mematahkan kedua tangannya. Tak lupa dia juga menginjak tulang kering Kevin sampai hancur dan membuatnya menjerit ketakutan. Krak! 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 Sekarang yang dilihat Kuni adalah tatapan memelas dan memohon pada Kuni.
Tatapan arogan dan mendominasi yang sebelumnya ditunjukkan Kevin sudah tidak terlihat meskipun hanya sedikit. "Kalian yang ada di luar, masuklah!" teriak Kuni. Setelah itu, semua orang masuk dan langsung berlutut di depan Kuni. "Maafkan kami, Tuan. Tolong beri kami belas kasihan Anda," ucap salah satu pengawal dan yang lainnya juga memohon belas kasihan pada Kuni. "Simpan ucapan kalian dan cepat bereskan semuanya. Apa kalian tidak tahu jika istriku tak bisa melihat kejadian ini?" ucap Kuni. Sebenarnya Sisel mendengar saat Kuni mengucapkan kata istri untuknya. Tapi pikiran Sisel saat ini terngiang-ngiang bayangan tubuh yang kepalanya pecah, sehingga dia tidak merespon sanjungan Kuni dan tetap berdiam memikirkan kepala yang pecah itu. "Baik Tuan, laksanakan." Setelah itu mereka pergi keluar. "Hei, di sini masih ada sampah. Apa kalian mau membiarkannya? Cepat buang sampah ini," ucap Kuni sambil menunjuk Kevin. Mereka langsung memucat saat melihat Kevin. Mereka tidak berani menyentuhnya, apalagi sekarang Kuni menyuruhnya membuang Kevin. Mereka ingin menangis saat ini karena keadaannya sangat memberatkan mereka. "Jika kalian ingin tetap hidup, cepat buang sampah ini," ancam Kuni. Mereka lalu berdiri dan menggotong Kevin. "Tunggu-tunggu, wajahnya masih mulus. Plak, 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 plak." Lalu Kuni menampar sekali, 2 kali, berkali-kali sehingga wajah Kevin bengkak dan sudah tak terlihat dengan jelas jika itu Kevin. "Buang," ucap Kuni lalu semua pengawal itu mengangguk dan keluar ruangan. "Sisel, coba kamu tutup mata dan rileks," ucap Kuni lalu membuka jarum prak yang terselip di saku celananya. Lalu dia melakukan teknik akupuntur seperti yang dia lakukan pada Kinan saat Kinan trauma dengan rasa sakit karena ulah Kuni. Tak berselang lama, ada aliran hangat yang mengaliri pikiran Sisel dan membuatnya kembali jernih. Bab 99, Kapan mereka bisa menikah? Tak berselang lama, ada aliran hangat yang mengaliri pikiran Sisel dan membuatnya kembali jernih. Dan bayang-bayang kepala pecah yang menghantuinya sudah tidak diingatnya lagi. "Bagaimana perasaanmu, istriku?" ucap Kuni yang sengaja menekankan kata istri di sini. Sisel lalu memeluk Kuni dan menyandarkan kepalanya di dada Kuni. "Dengarkan aku, selama ada aku tidak akan membiarkan siapapun menghina dan melecehkanmu," ucap Kuni sambil memeluk erat Sisel. Meskipun Kuni belum menikah dengan Sisel, tapi bagi Kuni hanya masalah waktu saja saat Sisel akan menjadi istrinya. Sementara ke-8 pengawal itu menggotong Kevin dan 2 pengawal yang mati dan meletakkan semuanya di luar kantor, sehingga seluruh karyawan kantor dan juga aparat kepolisian terkejut karena bisa melihat dengan jelas peristiwa apa yang terjadi di dalam. Belum sempat mereka sadar dari keterkejutannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari atas. "Mohon perhatiannya. Untuk semua karyawan kantor dan juga bagian dari perusahaan Gio Keluarga Hartanto, saya dengan bangga mengumumkan jika hari ini libur. Kalian bisa kembali lagi besok," ucap Kuni sambil memeluk Sisel. "Dan satu lagi, aku sendiri secara pribadi berjanji bahwa selama kalian bekerja di sini, maka keselamatan dan kehidupan kalian terjamin. Jika ada perusahaan atau orang luar yang menyakiti karyawan perusahaan Gio Keluarga Hartanto, maka konsekuensinya seperti sampah-sampah di depan kalian," ucap Kuni penuh wibawa sambil menunjuk ke arah Kevin dan pengawalnya. Pruk, prok, pruk, horie. Suara tepuk tangan dan sorak-sorai orang-orang yang ada di bawah. Meskipun awalnya, seluruh karyawan merasa takut. Tapi saat mendengar kata Kuni dan melihat contohnya sendiri membuat mereka percaya dan senang dengan kebijakan yang dilakukan Kuni. Setelah itu, Kuni dan Sisel masuk ke ruangan dan mereka kembali bergumul saling bercumbu dan menikmati setiap momen yang ada. Mereka bisa menikmati semua momen sekarang tanpa gangguan siapapun karena kantor hari ini sedang libur. Pikir mereka. Tok tok tok, suara pintu diketok seseorang. Kuni lalu berhenti, lalu menatap Sisel dan berkata,
apakah suaraku tadi belum jelas jika hari ini kantor libur? Sisel hanya menggeleng lalu berkata masuk. Setelah itu, pintu dibuka dan Mika masuk dengan menutup hidungnya dan wajahnya yang memerah karena menahan rasa jijik saat menuju ruangan Sisel. Ada apa, Mika? Kenapa kamu tidak pulang? Ucap Sisel yang terpaksa tersenyum karena sudah diganggu oleh Mika. Saya berencana mau pulang setelah menyerahkan laporan yang Anda minta kemarin. Ucap Mika yang merasa tidak enak hati. Dilihat sekelias pun Mika tahu jika bosnya sedang bercumbu. Karena posisi duduk mereka yang dekat sekali dan kancing atas keduanya yang terbuka telah menunjukkan bahwa mereka sedang memadu kasih. Taruh di atas meja dan pulanglah. Ucap Sisel. Tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, Mika meletakkannya di meja lalu permisi keluar ruangan. Melihat Mika yang sudah menutup pintu, Sisel lalu berinisiatif memulai cumbuannya lagi. Tapi Kuni mencegahnya dan berkata pada Sisel, "Jangan di sini, Cil, kita pulang juga yuk." Lalu mengulum bibir Sisel sebentar dan akhirnya mereka pergi dari kantor. Sementara Kevin dan ke-10 pengawalnya diantar ke Kota Rik langsung tanpa mampir dan memberinya perawatan di rumah sakit Kota Malang. Sebelumnya Kuni berpesan pada pihak kepolisian jika Kevin dan yang lainnya tidak boleh berobat di Kota Malang. Pihak kepolisian hanya bisa menuruti keinginan Kuni, karena mereka tahu jika kepala polisi atasan mereka, Erik Rumba telah memperlakukan Kuni dengan hormat. Sesampainya di kediaman keluarga Sanjaya, kepala pelayan keluarga Sanjaya Hengki merasa terkejut saat melihat kondisi tuan mudanya yang cacat dan babak belur. Bahkan kondisi wajahnya yang tak dapat dikenali membuatnya ragu apakah dia tuan muda Kevin atau bukan. Tapi melihat dari pakaiannya dia kembali yakin jika itu Kevin, tuan muda keluarga Sanjaya. Setelah itu Hengki menghubungi kepala keluarga Sanjaya untuk mengabari jika tuan mudanya telah dibuat cacat oleh seseorang di negaranya sendiri. Sementara Kuni telah menjemput Kinan dari rumah Mei. Saat ini nenek Entis, Kinan, Sisel dan Kuni sedang makan malam bersama Rudy dan kekasihnya Angela Herman. Rudy memperkenalkan Angela sebagai calon ibu baru buat Sisel. Dan membuat Angela merasa tersanjung dengan keberanian Rudy. Sisel setuju tanpa syarat apapun karena Sisel juga menginginkan kebahagiaan ayahnya tersebut. Tapi tidak dengan Kinan. "Tuan Rudy, aku tidak setuju jika Anda menikah lagi," ucap Kinan dengan nada sedikit kesalnya. Mendengar keluhan Kinan, membuat semua orang yang ada di meja makan menjadi terkejut. Dan orang yang paling terkejut adalah Kuni. Apakah Kinan punya perasaan pada Rudy? Batin Kuni. "Kinan, aku ingin ayahku bahagia, jadi aku tidak mempermasalahkannya," ucap Sisel tak ingin berdebat dengan Kinan. "Istriku, apa yang kamu bicarakan? Apa hubungannya pernikahan Tuan Rudy denganmu?" ucap Kuni keheranan. "Jelas ada suamiku dan aku tidak menyetujuinya. Aku sangat-sangat tidak setuju jika Tuan Rudy menikah duluan sebelum kamu dan Sisel menikah," ucap Kinan sambil membuang wajahnya tak ingin melihat tatapan orang lain padanya. Mendengar permintaan Kinan, nenek Entis merasa Kinan adalah wanita yang sangat baik sekali. Kuni dan Sisel tersipu malu dan terlihat merah merona di pipi mereka. Sementara Rudy merasa terkejut, begitu pula Angela. "Kinan, apa yang kamu bicarakan?" ucap Rudy mempertanyakan apa yang sudah didengarnya. Begitu pula Angela yang mengangguk 2 kali tanpa bersuara. "Apa Tuan Rudy tidak mendengarnya? Aku tidak setuju jika Tuan Rudy menikah duluan sebelum suamiku dan Sisel menikah," tutur Kinan lagi lebih jelas. Itu yang aku maksud, Kinan," ucap Rudy terbata-bata. Kinan hanya tersenyum lalu berbicara dengan entengnya. "Memangnya Tuan Rudy tidak setuju jika Sisel menikah dengan suamiku?" Rudy lalu menatap nenek Entis saat mendengar perkataan Kinan padanya. "Kenapa kamu menatapku? Bukankah kamu sudah mendengar sendiri dari Kinan?" ucap nenek Entis. "Tentu Kinan, Sisel dan Kuni akan menikah duluan, kita menikah belakangan gak apa-apa kan sayang?" ucap Rudy pada Angela.
Setelah Rudy sedikit mengetahui situasinya, mau tak mau dia harus mengalah. Apalagi saat mendengar kata nenek Entis yang sudah tidak ada kata penolakan lagi. Membuat Rudy senang akhirnya Sissel memiliki suami yang menjanjikan. Jadi Tuan Rudy, kapan mereka bisa menikah? Tanya Kinan penasaran. Rudy hanya terdiam sambil melihat Sissel. Sedang Sissel hanya menunduk malu melihat tatapan ayahnya. Semua aku serahkan padamu saja Kinan, yang penting aku sudah merestuinya. Ucap Rudy tak ingin ambil pusing lagi. Yang terpenting sekarang, Sissel bisa menikah dengan Kuni. Nenek, menurut nenek baiknya kapan mereka berdua bisa menikah? Tanya Kinan penasaran. Bab ke-100. Nenek, menurut nenek baiknya kapan mereka berdua bisa menikah? Tanya Kinan penasaran. Sebelumnya, nenek Entis dikejutkan dengan pernikahan Kinan dan Kuni yang mendadak sekali. Tapi setelah nenek Entis bertanya dan melihat kecocokan Kinan dan Kuni, mereka bisa menikah 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 25 Juli. Meskipun itu bukan hari yang terbaik, setidaknya mereka tidak akan mengalami sial karena pernikahan yang mendadak dan tanpa aturan tersebut. Sebentar Kinan, aku akan bertanya pada Sissel sebentar. Ucap nenek Entis. Tak berselang lama setelah nenek Entis bertanya dan mengetahui tanda lahir Sissel. Akhirnya beliau dapat menyimpulkan sesuatu. Setelah aku lihat-lihat, hari yang paling baik masih 1 bulan lagi. Tapi jika kalian ingin cepat-cepat, maka hari baiknya masih seminggu lagi. Terang nenek Entis. Kalau nenek sudah memutuskan, ya seminggu lagi tidak apa-apa. Ucap Kinan mengiyakan ucapan nenek. Saat Sissel mendengarnya, Sissel merasa senang karena waktunya telah ditentukan. Sedang Kuni hanya bersikap cuek, karena bagi Kuni menikah kapanpun dia tetap bisa mencicipi tubuh Sissel. Karena sudah diputuskan, biar acaranya akan saya urus semuanya. Nek Entis tinggal datang saja. Saya jamin, acara pernikahan Sissel dan Kuni akan menggemparkan kota Malang. Megah dan mewah adalah tema yang akan saya usung. Ucap Rudy sambil membusungkan dadanya. Seolah-olah dia bangga akan idenya yang sangat brilian itu. Tidak perlu, yang penting dihadiri seluruh keluarga dan kerabat dekat saja. Yang penting acaranya lancar. Ucap nenek Entis. Mendengar permintaan nenek Entis, Rudy langsung lesu. Idenya yang sangat brilian justru tidak diperhitungkan. Aku setuju dengan nenek, karena saat aku menikah dengan Kuni juga sederhana, gak megah dan mewah. Ucap Kinan sambil melirik ketus pada Rudy. Rudy semakin lunglai. Bahkan dia tidak menyangka jika Kinan menolak mentah-mentah idenya. Baiklah sayang, karena sudah diputuskan. Maka saya secara pribadi akan mengundang artis-artis terkenal untuk menghibur keluarga besar kita nantinya. Timpal Angela berkata pada Rudy untuk menyelamatkan kehormatannya. Tuan Rudy, Nyonya Angela, kenapa bukan pesta pernikahan kalian saja yang dibuat megah dan mewah? Dengan begitu kalian akan semakin terkenal dan keluarga Hartanto akan semakin disanjung di kota ini. Nenek, katakan padaku, kapan pernikahan Tuan Rudy bisa dilaksanakan? Tanya Kuni. Tuan Rudy, biodata Anda dan Nyonya Angela tolong ceritakan padaku. Pinta nenek Entis. Setelah itu Rudy dan Angela menceritakan semua biodata, shio dan juga weton mereka satu persatu. Dan setelah nenek Entis hitung, Nek Entis merasa sangat frustasi. Dengan nada masamnya nenek Entis berkata pada semua orang yang hadir di sini. Hari terbaik Tuan Rudy masih 9 bulan lagi. Dan hari baiknya masih 6 bulan lagi. Mendengar bebulan-bulan membuat Rudy semakin lemas. Sayang, tolong angkat aku. Ucap Rudy pada Angela. Hihihi yang sabar ya sayang, ucap Angela menghibur Rudy. Baiklah karena sudah kita putuskan. Maka Tuan Rudy, saya sangat menantikan acara pernikahan Anda bersama Nyonya Angela. Goda Kinan pada Rudy. Sedang semua orang tertawa melihat wajah muram Rudy yang menunjukkan keengganannya. Nenek, apakah tidak bisa dipercepat? Tanya Rudy dengan frustasi.
Apa kamu mau matimu dipercepat? Tanya Nenek Entis dengan raut mengejek. Rudy hanya menggeleng dan menerima hasil perhitungan rasio Nenek Entis. Karena waktu sudah malam, akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Tak terkecuali Rudy, Angela dan Sissel. Untuk pertama kalinya Angela menginap di rumah Rudy. Sementara Sissel dicegah oleh Kinan karena Kinan ingin bercerita banyak dengan Sissel. Sementara Kuni merasa frustasi, karena mungkin malam ini dia tidak akan mendapatkan jatah dari Kinan. Tak terasa waktu yang diberikan Dokter Binta pada Kinan sudah habis. Lebih tepatnya sudah seminggu sejak Kinan memeriksa kandungannya. Bahkan saran yang Dokter Binta berikan dilupakan oleh Kinan. Kuni sayang, apa kamu lupa hari ini kita harus kemana? Tanya Kinan penasaran. Aku tahu, kita akan mengunjungi Rena bukan? Ucap Kuni santai. Kinan langsung ngambek dan membelakangi Kuni. Jangan ngambek Kinan sayang, aku tahu kita harus bertemu Dokter Binta. Ya kan? Ucap Kuni. Nah itu ingat? Ucap Kinan. Tapi kamu yang tidak ingat? Ucap Kuni acuh. Aku tidak ingat apa Kuni sayang? Ucap Kinan heran. Kamu lupa sudah berapa hari aku tidur sendiri. Dan berapa hari kita tidak bercinta. Sejak kamu tidur dengan Sissel. Aku seperti tidak dianggap olehmu dan Sissel. Teriak Kuni sedikit marah. Kinan terkejut karena Kuni berteriak padanya. Padahal dulu Kuni sangat lembut dan juga pengertian. Suamiku, maafkan aku ya. Nanti malam aku servis deh. Goda Kinan. Kuni lalu berjalan pada Kinan sambil membuka semua baju dan celananya. Kenapa tidak sekarang saja istriku? Aku sudah tidak bisa menahannya. Goda Kuni lagi. Klik, suara pintu dibuka. Kun, ngapain kamu telanjang? Tanya Sissel. Karena Sissel sudah sering mandi bareng Kuni. Membuatnya terbiasa melihat Kuni telanjang. Sehingga adegan di depannya sudah sering dilihatnya. Kebetulan kamu di sini Sissel, ayo masuklah dan bergabung bersama kami. Ajak Kuni. Sissel, kamu jangan ke sini, cepat pergilah, Kuni sudah tidak waras sekarang. Teriak Kinan mencoba menyelamatkan Sissel. Sedang Sissel hanya bengong dan sulit mencerna perkataan Kinan. Belum sempat dia merespon, lalu ada sepasang tangan yang menariknya dan pintu tertutup dengan sendirinya. Akhirnya kalian tidak bisa lari, sekarang temani dan layani aku. Ucap Kuni penuh nafsu. Kun, jika aku tidak kembali dalam 5 menit, maka nenek pasti akan datang ke sini. Ucap Sissel santai dan penuh percaya diri. Ayolah Sissel, sejak pindah ke sini, nenek tidak pernah datang ke sini. Ucap Kuni lebih percaya diri lagi. Kuni lalu menarik mereka berdua dan meremas-remas gunung kembar mereka. Saat Kinan sedang menikmati sensasi itu, Sissel hanya melongo saat menatap gunung kembar milik Kinan yang besarnya 3 kali lipat dari miliknya. Itu yang membuat Sissel seperti hilang semangat sebelum bertempur. Sedang asyiknya Kuni bermain-main dengan gunung kembar keduanya. Tok tok tok. Sissel, apa kamu lupa tujuanmu? Teriak Nenek Entis dari luar pintu. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat semua auto-auto yang pikirannya kotor, sama kotornya dengan pikiran saya. Di sini saya merasa frustasi menulis novel ini, di mana permintaan kalian itu seperti air dan minyak. Yang satu minta bab hotnya dikurangi, yang satunya lagi bilang kurang hot. Jadilah gula dan kopi dicampur air, mereka awalnya sendiri-sendiri, tapi pas dicampur enak-enak, jangan kayak minyak dan air. Meskipun dicampur aduk tetap aja pisah. Tapi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih karena telah menyukai novel yang bisa dibilang novel ampas. Saya tetap bangga dengan karya saya sendiri, karena tanpa sadar sudah mencapai bab 100. Awalnya saya berpikir untuk mentamatkan di bab ke-50. Berhubung Kinan belum hamil jadi saya coba tamatkan di bab 100, ini dan akhirnya telah mencapai bab 100, dan Kinan juga belum dapat dipastikan hamil. Jadi akan saya coba dalam 1000 bab lagi.
Misal Kinan belum juga hamil. Dengan terpaksa novelnya saya buang. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Berhubung ini masih bulan yang penuh dengan perjuangan, maka saya secara pribadi akan membagikan hadiah-hadiah yang sangat menarik dan juga sangat menggiurkan. Hadiahnya bisa kalian dapatkan dengan cara. Pertama, ikut lomba di kampung masing-masing. Kedua, ikut gerak jalan sehat. Ketiga, ikut karnaval antar kelurahan. Semoga berhasil. MERDK. Bab 101, Kabar Gembira, Kinan Hamil. Sisel, apa kamu lupa tujuanmu? Teriak Nenek Entis. Kuni terkejut saat mendengar teriakan Nenek Entis lalu bertanya pada Sisel. Apa tujuanmu ke sini, Cil? Aku disuruh nenek memanggil kalian, karena sarapan sudah siap. Ucap Sisel genit. Lalu kenapa nenek datang ke sini, Cil? Timpal Kinan. Aku yang menyuruh nenek ke sini jika dalam waktu 5 menit aku tidak kembali? Jelas Sisel. Kuni lalu mencubit pipi Sisel karena telah mengganggu kesenangannya. Yang Kun, ayo cepat mandi, aku mau membantu nenek. Ucap Kinan lalu pergi dari kamarnya. Sisel, kenapa kamu nyuruh nenek ke sini? Apa aku monster bagimu? Ucap Kuni kesal pada Sisel. Kamu lebih dari sekadar monster, Kun. Kamu predator. Ucap Sisel lalu ingin beranjak pergi menyusul Kinan. Belum sempat Sisel berjalan, Kuni lalu memeluknya dari belakang sambil berkata, Hari ini kamu temannya aku mandi. Aku sudah mandi, Kun. Bantah Sisel. Aku tidak peduli. Ucap Kuni. Nenek, boleh masuk. Aku tidak boleh keluar oleh Kuni, nenek. Teriak Sisel. Apa? Teriak Nenek Entis. Mendengar teriakan Nenek Entis, Kuni langsung berlari menuju kamar mandi, sementara Sisel pergi menuju meja makan dengan perasaan yang bangga sekali karena bisa membuat Kuni ketakutan. Setelah mereka makan, Kuni dan Kinan berpamitan ingin pergi ke dokter. Nek Entis hanya berdoa supaya kali ini hasilnya memuaskan, sedang Sisel ingin ikut untuk melihat hasilnya secara langsung. Sisel, kamu jaga nenek saja ya. Aku tidak mau membuat nenek cemas sendirian. Ucap Kinan. Sisel hanya memanyunkan bibirnya sambil berkata, Jika hasilnya sudah keluar, maka cepat hubungi aku. Baiklah. Kalau begitu, kami permisi dulu. Lalu mereka berdua berjalan menuju mobil dan masuk ke dalam mobil. Kinan sayang, apa kamu sudah memberitahu orang tuamu jika aku akan menikah lagi? Tanya Kuni. Jangan khawatir sayang, kemarin saat saya menginap di sana, sudah memberitahu kabar gembira ini. Dan kamu tahu siapa yang paling bahagia saat mendengar kabar ini? Ucap Kinan penuh misteri. Siapa sayang? Tanya Kuni penasaran. Ibuku? Wajahnya berbinar saat mengetahui kamu menikah lagi. Ucap Kinan bangga. Awalnya Kinan mungkin akan dimarahi oleh Mei jika tahu Kuni akan menikah lagi. Sedang Emma dan Budi merasa terkejut, apalagi Budi, belum genap 1 bulan. Menantunya akan menikah lagi. Tapi Mei, Emma dan Budi lebih terkejut lagi saat mengetahui siapa dalang di balik pernikahan Kuni. Yaitu putri sematawayang mereka sendiri, Kinan. Setelah mereka sampai di rumah sakit Bintara, tempat dokter Binta bertugas, Kuni langsung menuju ruangan dokter Binta. Kali ini Kuni sengaja tidak menghubungi dokter Alfi karena takut mengganggu jadwal yang dimiliki oleh dokter Alfi. Tok tok tok. Silahkan masuk, sahut suara perempuan di dalam ruangan. Permisi dok. Sapa Kinan. Oh, Tuan Kun dan Nyonya Kun, silakan duduk. Ucap dokter Binta ramah. Saya kira Nyonya Kun akan lupa dengan jadwalnya. Tanya dokter Binta lagi. Oh tidak dok, saya selalu menantikannya. Ucap Kinan dengan wajah bahagianya. Jadi saran yang saya kasih, apakah hasilnya sudah terlihat? Tanya dokter Binta. Kinan lalu menatap Kuni karena tidak tahu maksud dokter Binta.
Kenapa lihat aku? Apa kamu lupa, sayang? Jika dokter Binta menyuruh kamu mengetes kehamilan dengan tes pack setiap 2 hari sekali? Tanya Kuni. Oh iya, kalau yang itu aku lupa, Dok. Ucap Kinan sambil tersenyum canggung. Oh ya udah, kalau nggak apa-apa. Kalau begitu mari silakan berbaring di sana. Kita langsung periksa saja. Ucap dokter Binta. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan sekitar 10 menit dan akhirnya Kinan kembali duduk di samping Kuni. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Nyonya dan Tuan Kun karena sebentar lagi, kalian akan menjadi orang tua. Ucap dokter Binta dengan senyuman bahagianya. Apa? Serius, Dok? Tanya Kinan sedikit terkejut. Ya, Nyonya Kun, Anda sedang hamil kurang dari 2 minggu? Ucap dokter Binta. Kuni lalu mencium rambut Kinan sambil mengucapkan selamat pada Kinan karena sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Kinan terharu dan ingin menangis bahagia, tapi suasana hatinya digang oleh perkataan dokter Binta selanjutnya. Permisi Nyonya dan Tuan Kun, apa di keluarga Anda ada yang mengalami kembar identik? Tanya dokter Binta penasaran. Kuni dan Kinan berpikir dan mengingat-ingat sejenak lalu mereka berdua menggeleng kepala secara bersamaan. Memangnya kenapa, Dok? Tanya Kinan penasaran. Sepertinya saya tadi merasakan ada 2 detak jantung, meskipun yang satunya masih lemah. Jadi saya menyimpulkannya masih harus menunggu 1 bulan lagi, apakah benar ada 2 janin atau tidak. Tapi berita tentang Nyonya Kun yang sedang hamil itu memang nyata. Sekali lagi selamat. Ucap dokter Binta. Meskipun sekarang Kinan senang sekali, tapi saat mendengar 2 janin membuatnya kembali menunggu hasilnya karena penasaran. Setelah semua prosedur sudah dijalani, termasuk membayar biaya pemeriksaan, Kuni dan Kinan bergegas menuju rumah Mei untuk mengabari berita bahagia ini. Tak lupa Kinan dalam perjalanan ke sana, menelpon Sisel untuk mengabari jika Dirinta sedang hamil. Apa benar Kinan? Kamu beneran hamil? Ucap Sisel di seberang telepon. Iya, Cil, benar? Ucap Kinan dengan senyum bahagianya. Kalau begitu selamat ya Kinan, aku akan menunggumu pulang. Ucap Sisel lalu telepon pun terputus. Sesampainya di rumah Mei, Kinan berlari menuju rumah Mei sambil berteriak-teriak bahagia. Ibu, ayah, aku punya kabar bahagia untuk kalian. Ucap Kinan dengan riangnya. Punya kabar gembira apa? Kok sampai ceria sekali? Sahut Emma yang pertama kali menyadari sikap ceria Kinan. Ibu dan ayah akan menjadi seorang kakek, dan bibi akan menjadi nenek kecil. Ucap Kinan. Mendengar perkataan Kinan, mereka jelas mengerti jika Kinan sedang hamil. Oh ya ampun, kita harus merayakan kabar gembira ini. Ucap Mei sambil memeluk Kinan. Emma dan Budi hanya mengucapkan selamat dan tersenyum bahagia saat melihat Kinan bahagia sekali. Budi merasa momen ini adalah momen yang paling membahagiakan buat Na, karena apa yang dilihatnya baru pertama kalinya selama hidup Kinan. Meskipun dulu Kinan selalu ranking, tapi senyuman kebahagiaannya tidak sebahagia sekarang ini. Ayo Emma, ikut aku berbelanja. Kali ini jangan ambil yang biasa, ambil yang premium semua. Awas jika kamu ambil yang kualitas rendah lagi. Teriak Mei mengingatkan adiknya itu. Emma hanya tersenyum getir saja. Awalnya Emma takut karena total belanjanya terlalu banyak, ternyata malah sebaliknya. Mungkin Mei sekali belanja sudah biasa menghabiskan uang puluhan juta, sehingga saat dia menghabiskan kurang dari 10 juta malah terkejut. Sementara mereka berbelanja, ternyata stok di toko swalayan malah habis. Vin, di mana stoknya? Apa kalian akan bangkrut? Tanya Mei pada kasir. Bab 102, Sisel Sang Dewa Penyelamat. Vin, di mana stoknya? Apa kalian akan bangkrut? Tanya Mei pada kasir. Oh Ibu Mei, mohon maaf. Stok hari ini sudah diborong oleh Pak Iwan, ucap Vina dengan nada bersalahnya. Sebenarnya bukan salah toko swalayannya, karena stok premium di toko swalayannya sebesar 50 jutaan untuk sehari. Itu hanya khusus untuk stok premium yang selalu fresh setiap harinya.
Baiklah kalau begitu, kita telepon kakak iparmu saja biar menjemput kita dan berbelanja di luar. Ucap Mei pada Emma. Cat, cat, cat. Halo Pak, tolong jemput saya pakai mobil. Bahan di toko sudah habis diborong orang lain. Ucap Mei pada Budi. Baiklah Bun, tunggu sebentar. Ucap Budi lalu memutus panggilan. Kinan, ayah mau pergi menjemput ibumu dulu. Katanya bahan di toko swalayan habis. Kamu istirahat di dalam ya. Ucap Budi. Om, aku ikut. Tiba-tiba suara anak kecil menyahut dari dalam. Ya betul, itu suara Rena. Belakangan ini Rena selalu ingin ikut jika Budi bepergian menggunakan mobil. Mungkin Rena ingin dan senang saat menaiki mobil. Sehingga setiap ada kesempatan memakai mobil, Rena selalu menjadi yang pertama ikut. Oh ayo Ren, cepat masuk ya. Om ganti baju dulu. Ucap Budi. Rena semakin bahagia saat Budi tidak menolaknya. Mungkin banyak yang tanya Budi kan gak bisa mengendarai mobil, kok tiba-tiba bisa mengendarai mobil? Jawabannya hanya pertama. Kuni menyewa 2 test drive untuk Kinan dan mertuanya. Apalagi mengingat Budi seorang laki-laki dan juga seorang kuli bangunan, sehingga dia lebih cepat dan lebih baik saat diajari karena mentalnya sudah terbentuk, mental tidak takut. Setelah semua siap, Budi lalu bergegas menjemput Mei dan Emma. Sementara Kinan merasa sepi jika hanya berdua dengan Kuni. Dia takut jika Kuni semakin menggila jika berdua saja dengannya. Benar saja, setelah mobil Budi tak terlihat, Kuni lalu memeluk Kinan dari belakang sambil berbisik manja padanya. Sayang, bukankah ini kesempatan untuk kita memadu kasih? Sayang Kun, aku pasrah-pasrah saja. Takutnya kamu belum keluar, tapi ayah sudah pulang duluan. Ucap Kinan menjelaskan. Belum dicoba mana bisa tahu sayang ucap Kuni lalu menggendong Kinan dan masuk ke kamar yang khusus untuk mereka. Setelah itu mereka bergumul dengan liarnya, pagut-memagut dan juga saling cumbu di antara mereka membuat terangan dan desahan keduanya menjadi lebih menambah gairah di antara mereka. Lama mereka bercinta hampir 30 menit dan Kinan sudah rasakan 2 kali klimaks yang beberapa hari ini tidak dirasakannya. Sementara Kuni memompanya dengan perasaan yang sangat bahagia, di mana kali ini dia benar-benar merasakan kenikmatan yang beberapa hari dipendamnya. Tak berapa lama, Kuni akhirnya memuntahkan lahar putihnya bersamaan dengan Kinan yang klimaks untuk ketiga kalinya. Suara nafas yang menderu-deru akibat senam olahraga siangnya yang membuat keduanya senyum bahagia. Bagaimana sayang Kun? Apa kamu puas sekarang? Ucap Kinan bangga karena sudah bisa memuaskan Kuni. Puas sayang, meskipun tadi aku tergesa-gesa. Ucap Kuni. Mendengar ucapan Kuni, Kinan hanya tersenyum getir sambil mencubit hidung mancung Kuni. Nanti malam lagi ya sayang. Tambah Kuni. Kapanpun kamu mau, aku akan selalu melayanimu suamiku, asal keadaannya mendukung. Ucap Kinan tanpa ada penolakan sedikit pun. Ini yang membuat Kuni semakin cinta dengan gadis ini. Dari awal pertama ketemu sampai sekarang, Kinan selalu memberikan pelayanan yang terbaik buat suaminya, Kuni. Oh ya, Yang Kun, aku mau tell Sisel agar membawa Nek Entis ke sini. Apalagi selama ibu pindah, Nenek Entis gak pernah datang ke rumah ini. Ucap Kinan. Emangnya ibumu pernah datang ke rumah kita Yang? Balas Kuni. Seingat Kuni, baik Budi maupun Mei belum pernah ke rumah baru mereka, begitu juga sebaliknya, Nenek Entis juga tidak pernah datang ke rumah Mei yang baru. Tapi aku tetap ingin Sisel dan Nenek datang ke sini Yang. Ucap Kinan merajuk. Jangan cemberut gitu Yang, kan aku cuma tanya, gak melarang. Ucap Kuni sambil menghibur Kinan. Menurut Kuni, semenjak Kinan tahu kalau dirinya hamil, Kinan seperti mudah sekali marah ataupun ngambek. Entah dari bawaan bayi ataupun dari Kinan yang pandai memanfaatkan keadaan. Setelah Kinan menelpon Sisel agar menyuruhnya datang bersama Nenek Entis. Tak berapa lama Mei dan rombongannya sudah datang dari toko swalayan terdekat dengan membawa berbagai bahan yang sangat banyak. Ibu, aku sudah menelpon Sisel dan Nenek agar ke sini.
mereka sudah di jalan? Ucap Kinan. Bagus, semakin ramah semakin baik. Ngomong-ngomong siapa Sisel Ki? Tanya Mei. Kakak ini gimana sih? Sisel itu gadis yang menyelamatkan aku dan Rena dari kota Red? Masa kakak lupa? Sahut Emma. Oh, gadis yang kamu bilang baik itu ya, Ma. Baguslah kalau dia juga bisa ikut. Ucap Mei bahagia. Di sini Mei masih belum tahu jika Sisel adalah calon istri Kuni, sehingga dia bersikap biasa seolah-olah Sisel adalah dewa penyelamat bagi keluarga Mei. Tintong, suara bel berbunyi. Saat dibuka, Sisel dan Nenek Entis sudah berdiri di depan pintu. Mari Nenek, Sisel silahkan masuk. Ucap Emma dengan sangat sopan. Selama Emma berada di rumah Nenek Entis, dia selalu mendapat perlakuan yang sangat baik, sehingga ini kesempatan bagi Emma untuk membalas perlakuan Nenek Entis. Sehingga nantinya Emma tidak dicap sebagai kacang lupa kulitnya. Tak terasa semua hidangan sudah siap dan disajikan satu persatu di atas meja makan dan ditata dengan sangat rapi. Semua mengucapkan selamat pada Kinan karena sebentar lagi akan menjadi ibu, sementara Mei mengucapkan terima kasih pada Sisel karena jika bukan karena Sisel, mungkin adiknya akan mengalami penderitaan lebih lama lagi. Setelah itu, mereka makan dengan riangnya. Apalagi ini pertama kalinya Nenek Entis makan bersama seluruh keluarga Kinan. Mungkin jika diingat-ingat, hanya Rudy yang tidak datang. Selain dia sedang sibuk mempersiapkan pernikahan Sisel, dirinya masih rindu dengan kekasihnya Angela. Sehingga dia lebih suka berduaan dengan Angela dibandingkan berkumpul-kumpul dengan semua orang yang ada di meja makan. Saat semua orang sedang asyik menikmati hidangan untuk merayakan kabar gembira Kinan yang sedang hamil. Sementara di kota Rik, di kediaman keluarga Sanjaya. Kepala keluarga Sanjaya, Hendrik Sanjaya dan anak bungsunya Dewi Sanjaya telah tiba dari perjalanannya ke luar negeri. Sebenarnya tujuan utama Hendrik Sanjaya ke luar negeri adalah untuk mencarikan Dewi pasangan hidupnya. Sejujurnya di negara Java sendiri, tidak ada seorang laki-laki pun yang pantas mendampingi Dewi. Sehingga Hendrik mencarikan jodoh bagi anak bungsunya itu kepada teman sesama bangsawan di negara lain. Bab 103, mau bekerja denganku, atau mati. Sebenarnya tujuan utama Hendrik Sanjaya ke luar negeri adalah untuk mencarikan Dewi pasangan hidupnya. Belum sempat dia bertemu dengan calon menantu yang dikenalkan padanya. Dia tiba-tiba mendapat kabar yang kurang baik di telinganya. Kabar itu mengenai anak sulung sekaligus pewarisnya, Kevin Sanjaya. Betapa kagetnya dia saat mendengar dari kepala pelayannya jika Kevin mengalami kelumpuhan total, kedua tangan dan kakinya patah dan tak bisa digerakkan dengan bebas. Bahkan wajahnya selain bengkak, bibirnya juga merot seperti orang kena stroke. Di mana untuk berbicara saja susah. Apalagi tatap Kevin yang kosong akibat mentalnya yang jatuh dari langit yang sangat tinggi. Melihat kondisi sang anak, membuat Hendrik naik pitam tak terkendali. Siapa? Siapa yang berani melakukan ini pada anakku? Hengki! Teriak Hendrik dengan sangat arogan. Hengki merasa bulu kuduknya merinding kali ini. Karena selama dia melayani keluarga Sanjaya hampir 15 tahun. Dia tidak pernah dibentak oleh Hendrik seperti ini. Jawab Hengki! Jangan diam saja! Teriak Hendrik lagi karena tidak mendapat jawaban atas pertanyaannya. Hengki lalu membungkuk sekaligus menyerahkan laptop yang ada video siap diputar pada Hendrik. Setelah Hendrik menerimanya, lalu dia memutar video tersebut. Itu adalah video tuan muda Kevin yang sedang melecehkan seorang gadis dari kota Malang Tuan. Saya sudah menyelidikinya. Namanya Sisel Hartanto, dari keluarga Hartanto dan pemilik perusahaan giok terbesar di kota tersebut. Terang Hengki. Hendrik merasa tertekan saat melihat tingkah bejat anaknya itu. Tapi saat melihat kondisi Kevin yang sekarang membuatnya kehilangan moral dan masih marah dengan kondisi anaknya itu. Hengki, cari orang itu dan seret kemari. Jika tidak, maka kepalamu yang akan terpotong. Ucap Hendrik lebih arogan lagi. Meskipun dirinya tahu jika anaknya telah melakukan tindakan tak bermoral, tapi menurut pendapatnya,
Kevin tidak pantas mendapat perlakuan yang begitu kejam. Apalagi Hendrik berpikir jika dia berasal dari keluarga Sanjaya. Jangankan memperkosa satu gadis. Bahkan memperkosa 1000 gadis pun, keluarga Sanjaya tetap benar. Akan ku buat kamu merasakan 100 kali lebih pedih dari ini, cibir Hendrik. Hanya dalam hitungan jam, Hengki beserta pengawalnya sekitar 50 orang telah tiba di rumah Sisel. Sedangkan Kuni, Kinan dan Sisel beserta nenek Entis sudah pulang dari rumah Mei 1 jam yang lalu. Saat Hengki ingin masuk secara paksa, dia terkejut saat melihat 4 pengawal yang dibawa oleh Kevin berada di pintu gerbang rumah Sisel. Ini yang membuatnya semakin murka. "Kalian, apa yang kalian lakukan di sini?" teriak Hengki pada 4 pengawal tersebut. Saat mendengar suara yang tak asing di telinga mereka, membuat keempat pengawal itu tersenyum masam sekaligus terkejut. Mereka tak menyangka jika kepala pelayan keluarga Sanjaya sendiri yang akan datang menemui mereka. "Oh Tuan Hengki. Selamat malam Tuan," ucap salah satu pengawal itu dengan ramah. "Dasar bajingan kalian, aku pastikan kalian akan mengalami nasib yang sama dengan Tuan muda," bentak Hengki kemudian menyuruh beberapa pengawal yang dibawanya untuk menghajar pengkhianat itu. "Tunggu Tuan, kami sekarang bekerja untuk Tuan Kun. Dan kami bukan lagi bagian dari keluarga Sanjaya," ucap salah satu pengawal menjelaskan pada Hengki. "Dasar bajingan, apa yang kalian tunggu? Cepat hajar pengkhianat itu," ucap Hengki pada anak buahnya. Lalu ada sekitar 20 orang maju untuk menangkap dan menghajar pengawal yang menjaga rumah Sisel. "Berapa banyak pun, sekali sampah tetap saja sampah," suara laki-laki yang membuat pengawal yang di bawah Hengki marah karena mereka disebut sampah. "Tuan Kun, Tuan Kun, Tuan Kun," ucap keempat pengawal itu dengan memberi hormat pada Kuni. "Siapa kamu? Jangan ikut campur," teriak Hengki. "Siapa aku tidak penting, tapi jika kamu menyentuh karyawan keluarga Hartanto, maka kamu akan berurusan denganku." Kali ini ucapan Kuni sangat arogan sehingga membuat pengawal yang di bawah Hengki marah tak terkendali. "Apa yang kalian tunggu? Hajar bajingan itu!" teriak Hengki pada bawahannya. Akhirnya 20 orang yang tadi langsung menuju Kuni dan mengepungnya. Mereka sudah tidak sabar untuk menghancurkan kearogansian yang ditunjukkan oleh Kuni. Setelah mereka mengepung Kuni, mereka langsung melancarkan serangan secara bersamaan. Bak, buk, braak. Ah! Suara hantaman keras saat Kuni menangkis sekaligus membalas mereka dengan tinjuan dan juga tendangan yang mematikan. Hanya dalam sekali serang saja, Kuni sudah membunuh 4 orang di depannya dan 8 orang mengalami luka berat. Sementara 8 orang yang di belakang Kuni hanya mengalami luka ringan. "Apa kalian merasakannya?" ucap salah satu pengawal yang hanya mengalami luka ringan pada rekannya. Ketujuh orang itu hanya mengangguk dan menatap Kuni dengan ngeri. Dia seperti monster," ucap lainnya. "Apakah dia manusia?" ucap lainnya lagi. Bagaimana mereka bisa menjuluki Kuni dengan berbagai julukan yang mengerikan, hanya mereka yang tahu. Bahkan luka ringan yang mereka alami sekarang itu karena mereka memukul Kuni secara langsung dan tepat mengenai tubuhnya. Sedangkan Kuni sengaja tidak menghiraukan orang di belakangnya karena dia tahu jika tidak ada yang bisa melukainya. Hitung-hitung ini bisa menjadi contoh bagi orang lain untuk kedepannya sehingga mereka tidak berani macam-macam lagi dengannya. "Apa kalian masih mau mati? Atau pergi dari sini?" ucap Kuni penuh intimidasi. Meskipun suara Kuni pelan, tapi di telinga 16 orang yang luka berat dan ringan seperti petir di siang bolong. Hanya sekali serangan saja sudah membuat nyawa mereka melayang. Meskipun keluarga Sanjaya membayar mereka dengan mahal, tapi jika untuk mengorbankan nyawa, mereka tentu tidak akan rela. "Apa kalian bisu?" ucap Kuni lagi dengan menghina mereka. Sedang 30 pengawal yang berada di belakang Hengki merasa terkejut saat melihat rekannya mati dan terkapar. Apakah pemuda itu begitu tangguh sehingga membuat rekannya tak berdaya melawannya?
Tuan Kun, apakah Tuan mau memaafkan mantan rekan kami? Untuk kali ini saja Tuan Kun saya mohon. Ucap Mohan, pengawal yang dari tadi berada di belakang Kuni dan menjaga gerbang Kuni. Baiklah jika itu permintaanmu, saya kasih kamu kesempatan untuk memberikan pilihan pada mereka, mau mati atau bekerja denganku? Ucap Kuni lalu duduk di kursi yang sebelumnya telah disiapkan oleh Mohan. Kalian semua dengar apa yang Tuan Kun bilangkan. Semua terserah kalian sekarang. Jika tidak ingin mati maka bekerjalah untuk Tuan Kun, tapi jika tidak ingin bekerja dengan Tuan Kun, aku mohon kalian segera pergilah dan jangan kembali lagi ke sini. Ucap Mohan yang awalnya arogan, tapi kemudian menjadi lembut. Dasar pengkhianat, aku pastikan kamu akan mati mengenaskan di tanganku. Teriak Hengki pada mantan bawahannya Mohan. Bab 104.